Salam bahagia bagi ibu bapak guru hebat Indonesia. Saat murid atau anak melakukan kesalahan, kita biasanya cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan ketimbang mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara pendekatan yang dapat diterapkan dalam disiplin positif adalah restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ada 3 strategi untuk melakukan restitusi yang dikenal dengan segitiga restitusi melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan untuk merubah anak yang gagal karena telah berbuat salah menjadi sukses. Langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau alasan tertentu. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya dan menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Berikut merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan pada 2 kasus yang berbeda. Suwandi, kamu terlambat masuk kelas setelah istirahat hari ini. Maaf Pak, Iswandi terlambat masuk kelas hari ini, soalnya tadi ke kantin dulu. Kita kan sudah sepakat setelah istirahat masuk 15 menit. Tadi kamu masuk ke kelas setelah istirahat lebih dari 15 menit. Seharusnya kita masuk pukul berapa? Jam 10.30 Pak. Sedangkan tadi kamu masih ingat masuk ke kelas jam berapa? Jam 10.45 Pak. Baik. Coba sekarang ceritakan kepada Bapak, kenapa kamu bisa terlambat masuk kelas? Gini Pak, tadi pagi Iswandi belum sarapan di rumah, lupa Pak. Terus pas tadi ke kantin, ternyata kantinnya penuh. Banyak anak-anak juga, jadinya ketika memesan makanan agak lama. Baik, Bapak mengerti alasan kamu. Sekarang coba bagaimana perasaan Iswandi ketika terlambat masuk kelas sedangkan pembelajaran sudah dimulai? Iya Pak, malu juga sama guru, sama teman-teman. Sadar tidak bahwa terlambat masuk kelas itu tidak sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas kita? Iya Pak, Iswandi sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Masih ingat nggak Iswandi apa kesepakatan kelas kita? Iya Pak, masih masuk kelas tepat waktu. Nah, kalau Iswandi meyakininya, kira-kira tindakan apa untuk memperbaiki hal tersebut? Ya Pak, untuk kedepannya Iswandi tidak akan terlambat lagi dan masuk kelas tepat waktu. Sepakat ya dengan kesepakatan kelas kita? Ya Pak, sepakat. Iswandi mohon maaf ya Pak. Jangan sampai terlambat lagi ya, karena kalau kita terlambat, kita akan tertinggal dengan pelajaran. Kalau bisa, nanti bisa sarapan dulu dari rumah atau bekal, sehingga nanti pas belajar Iswandi bisa fokus dan bisa menjaga kesehatan Iswandi juga. Ya Pak, terima kasih untuk nasihatnya Pak. Baik, sekarang silakan Iswandi kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Bapak dapat laporan kalau Rob itu memukul yoga. Coba bisa Rob jelaskan? Iya Pak, tadi di lapang saya lagi bermain futsal, namun terjadi perselisihan karena saya dianggap melanggar Pak. Jadi saya tidak sengaja memukul tangan yoga. Bapak mengerti protes itu adalah hal yang wajar kalau kita memang merasa tidak bersalah.
Namun apakah dengan bertengkar apalagi sampai kontak fisik dapat menyelesaikan permasalahan? Iya Pak, tidak. Baiklah, apakah Rauf masih ingat dengan kesepakatan kelas kita yang pernah kita sepakati bersama? Iya Pak, saya masih ingat. Coba, kalau masih ingat, sebutkan salah satu kesepakatan kelas kita. Saling menghargai dan saling menghormati Pak. Nah, itu Rauf masih ingat bahwa salah satu kesepakatan kelas kita yaitu saling menghargai dan menghormati orang lain. Lalu kenapa Rauf memukul Yoga? Iya Pak, maaf, saya cuma kebawa emosi aja Pak. Baiklah, Bapak mengerti. Ketika kita emosi, kita akan marah. Namun yang harus diingat, harus bisa mengontrol diri sehingga tidak menyebabkan orang lain terluka apalagi menyakiti orang lain. Sekarang kalau Rauf yang dipukul sama orang lain, apakah Rauf akan menerimanya? Iya Pak, kalau itu terjadi sama saya juga tidak akan menerimanya Pak. Nah, tidak menerimanya kan? Semua orang pasti tidak akan menerima kalau dilukai. Nah, sekira-kira dari permasalahan ini apa yang bisa kita perbuat untuk menyelesaikannya? Saya akan langsung minta maaf kepada Yoga Pak, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Baiklah, nanti Bapak akan panggil Yoga dan Bapak harap kejadian ini tidak terulang kembali karena dapat merugikan orang lain dan juga telah melanggar kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauf. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai skenario kasus yang saya lakukan dengan Pak Erwin. Saya merasakan dalam penyelesaian kedua kasus tersebut sangat humanis dan berpihak pada murid. Kami tidak merasa tertekan dan takut seperti yang biasa kami alami pada kasus nyata sebelumnya. Akan tetapi, pada skenario tersebut kami dibuat nyaman dan merasa menyesali kesalahan kami sendiri. Penyelesaian inilah yang kami inginkan sebagai siswa karena kami butuh bimbingan ketika kami berbuat salah, bukan dihukum atau disanksi berat, serta kenyamanan ketika kami berada di sekolah. Pesan saya kepada Pak Erwin, semoga penerapan penyelesaian masalah menggunakan metode seperti ini dapat diterapkan dan diikuti oleh semua guru, khususnya untuk sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.